Selamat pagi, Ibu dan Bapak orang tua. Selamat pagi, anak-anakku yang terkasih. Selamat datang untuk anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam proses pembelajaran tahun pembelajaran 2020-2021. Ibu bapak dan orang tua yang saya hormati dan saya cintai, sering terjadi kita lakukan untuk sosialisasi program tahun pembelajaran. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan program pembelajaran tahun 2020-2021 bersama sekolah. Program tersebut antara lain yang menyangkut dengan program kurikulum. Yang kedua adalah program kesiswaan, tata tertib sekolah, program ulangan, KKN. Lalu ada jadwal tentatif atau kalender pendidikan kelas. Juga akan disampaikan terkait dengan bagaimana proses pembelajaran tahun 2020-2021 terutama pada semester yang pertama ini. Ibu dan Bapak, dengan peristiwa dan kejadian COVID-19 atau COVID-19 yang sudah terjadi mulai bulan Maret sampai hari ini, membuat segala sesuatu menjadi berubah, membuat segala sesuatu menjadi berbeda. Bahkan di dalam pendampingan terhadap putra-putrinya pun juga akan menjadi sangat berbeda. Oleh sebab itu, saya mohon kepada ibu dan bapak orang tua murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, mari kita bersama-sama mendampingi putra-putri kita supaya putra-putri kita kelak menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang berhasil, bukan hanya dalam sisi ilmu, bukan hanya dalam sisi pengetahuan, tetapi sisi-sisi yang lain juga perlu diperhatikan, yakni sisi sikap atau yang disebut dengan attitude, sisi keterampilan tetap harus kita kembangkan, bukan hanya sekedar sisi pengetahuan. Untuk itu, mohon bantuan kepada ibu dan bapak orang tua. Mari kita bersama-sama menjalin komunikasi dan bekerja sama yang baik untuk mewujudkan proses pendidikan dan proses pembelajaran ini dengan baik. Ibu dan bapak orang tua yang saya cintai dan saya banggakan, proses pembelajaran untuk tahun 2020-2021 ini jelas akan menjadi berbeda dengan tahun pembelajaran sebelumnya. Mengingat kondisi dan situasi yang sekarang terjadi, COVID-19 mengubah segala sesuatunya. Maka selama COVID-19 ini atau selama pandemi ini, proses pembelajaran akan dilakukan secara daring dan juga secara luring. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada ibu dan bapak, pendampingan orang tua sangat kami mohon. Pendampingan orang tua sangat kami harapkan supaya tujuan pembelajaran ini betul-betul bisa tercapai. Sekali lagi, tujuan pembelajaran betul-betul bisa tercapai. Maka dari itu, mari ibu dan bapak, kita menjalin komunikasi yang baik, kita bekerja sama yang baik, supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai untuk bekal masa depan
putra-putri kita. Bagi orang tua atau bagi anak-anak yang perangkatnya terbatas, tidak usah khawatir. Sekolah akan memfasilitasi dengan cara pembelajaran luar jaringan atau luring. Atau ibu guru, bapak gurunya akan menyediakan video pembelajaran yang nanti akan di-share kepada grup kelas masing-masing, sehingga kapanpun ibu dan bapak serta anak-anak masih bisa untuk membukanya, kapanpun masih bisa dibuka. Jadi ibu dan bapak tidak usah khawatir dengan proses pembelajaran daring ini, ya. Mari, yang penting kita bersama-sama membangun sekolah ini, membangun putra-putri kita. Semoga kelak putra-putri kita menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang sukses, dan menjadi anak-anak yang berhasil. Baik dari sisi intelektual, baik dari sisi keterampilan atau skill, maupun dari sisi sikap atau perilaku hidupnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan juga oleh ibu dan bapak guru wali kelas. Selamat dan sukses untuk ibu bapak orang tua. Selamat dan sukses untuk anak-anak terkasih. Selamat dan sukses untuk ibu dan bapak guru SD Yos Sudarso. Terima kasih. Salam untuk kita semuanya. Salam sehat, jaga kesehatan, jaga diri, dan selalu pakai masker. Terima kasih. Selamat salam sejahtera untuk Bapak Ibu. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya sebagai kesuaan di SD Yos Sudarso. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkenaan dengan tata tertib, di mana tata tertib ini akan saya presentasikan sebagai penunjang agar proses belajar putra-putri kita bisa berjalan dengan baik. Langsung saja untuk presentasi saya. Ini Bapak Ibu tentang kehadiran siswa. Ya, anak-anak sudah harus ada di sekolah. Itu kalau seandainya dalam situasi di mana kita sekarang dalam masa pandemi, tentu berbeda dengan yang sekarang. Tapi kalau peraturan kita di sekolah, maka pukul 6:55 itu bel sudah masuk. Tentu anak-anak sudah harus tiba di sekolah pukul 6:30, ya, karena jam 7 anak-anak harus segera untuk mengikuti proses dari mulai doa, Indonesia Raya, literasi, dan juga melanjutkan dengan tata belajar dengan Bapak Ibu guru. Untuk pulangnya di masa-masa biasa, tentu jadwal pulang anak-anak seperti ini Bapak Ibu, ya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan nanti hari Jumat itu berbeda. Dari Senin sampai Kamis ini dulu yang saya presentasikan. Kelas 1 jam 12.05, ya rata-rata jam 12 begitu. Yang kelas besar biasanya nggak lebih karena memang mata pelajarannya jauh lebih banyak daripada adik-adik kelasnya. Ya. Sedangkan untuk hari Jumat ini yang berbeda Bapak Ibu. Ini dia. Karena ada kegiatan pramuka, maka pulangnya pukul 11.05. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan pramuka yang kelas 3, 4 adalah siaga, 5 dan 6 masuk ke dalam kelompok penggalang. Pulang pukul 12.30. Untuk Bapak Ibu pengantar hanya boleh menjemput putra-putrinya di pintu gerbang sekolah. Ya, lalu siswa yang datang terlambat wajib untuk menghadapi guru piket, bukan untuk sebagai hukuman tapi sebagai bentuk disiplin dari anak-anak kita supaya mereka tidak lagi mengulangi keterlambatan-keterlambatannya. Lalu siswa yang terlambat maka
maka tentu kami akan memberikan semacam sanksi, tapi sanksi ini lebih kepada mendidik anak-anak. Misalnya adalah siswa akan diberi sanksi menyampaikan mengapa mereka terlambat di depan teman-temannya, bukan untuk mempermalukan, tapi juga di situ mengajak anak-anak untuk bertanggung jawab dengan tugas sebagai seorang pelajar. Lalu siswa yang absen atau sakit wajib Bapak Ibu untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu wali kelasnya supaya dapat diketahui mengapa pada hari itu putra putri kita tidak bisa hadir di sekolah. Setiap hari anak-anak harus berseragam seperti yang disepakati nanti dalam jadwal ini. Lalu memakai kaos dalam untuk anak putri menggunakan celana short dan sepatu hitam. Yang tahun ini kita mulai dengan warrior yang pendek, warna hitam, lalu dengan kaos kaki dengan emblem logo dari yayasan, menggunakan ikat pinggang, dan yang lainnya lagi. Selama pelajaran berlangsung, anak-anak tidak boleh meninggalkan kelas atau sekolah tanpa seizin dari guru atau guru piket. Siswa diharapkan Bapak Ibu untuk diantar dan dijemput sesuai dengan kesepakatan waktu yang sudah kita sampaikan, agar anak-anak juga tidak berlama-lama di sekolah ketika pulangnya. Maka berharap bagi Bapak Ibu yang menjemput putra putrinya melihat jamnya sehingga anak-anak dapat langsung pulang. Dan selama kegiatan belajar mengajar, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk ada di area sekolah. Untuk apa? Untuk melatih kedisiplinan dan mandiri dari putra putri kita sendiri. Ya. Lalu mengenai tugas dan kewajiban dari putra putri kita, tadi tata tertib secara umum ini ya, khusus soal tugasnya sudah disampaikan tadi. Siswa wajib datang pukul 6.55. Ya. Lalu siswa juga berseragam lengkap segala macam, hormat pada Bapak Ibu guru, lalu berbaris di depan kelas, wajib membawa buku tugas setiap hari. Dari buku tugas itulah Bapak Ibu dan putra putri kita bisa mempersiapkan kegiatan belajar yang untuk esok harinya, dan bagi Bapak Ibu juga bisa mengontrol pelajaran apa saja yang akan putra putri kita dapatkan. Lalu juga siswa harus bersungguh-sungguh dalam belajar, mengembangkan karakter tekun, jujur, adil, disiplin, dan tertib pada saat belajar. Ya, itu tugasnya. Ini dia. Waktu istirahat itu kalau kita proses belajar seperti di sekolah itu ada istirahat. Ketika istirahat, siswa tidak boleh meninggalkan kompleks sekolah tanpa izin guru piket, lalu wajib menjaga kebersihan. Siswa tidak diperkenankan bermain di sekitar ruang doa gereja karena memang di sana memang tempat khusus untuk berdoa. Jadi putra putri kita ketika istirahat di area sekolah saja. Usai sekolah, sama yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu harus juga melihat jamnya supaya supaya putra putri kita tidak menunggu lama di area sekolah. Nah, ini Bapak Ibu untuk seragam, ini sangat penting Bapak Ibu. Untuk seragam, siswa wajib mengenakan seragam yang telah ditentukan. Hari Senin itu mereka anak-anak pakai putih merah, lalu Selasa anak-anak memakai baju batik yayasan, lalu hari Rabu kaos outing, lalu hari Kamis mereka yang muda, Jumat adalah baju pramuka. Ya, itu untuk kalau situasi di mana nanti kalau anak-anak ada di sekolah. Itu soal rambut dan yang lainnya itu Bapak Ibu paham ya, bahwa yang berkenaan dengan anak-anak kita supaya menunjang belajarnya boleh kita kenakan, tapi yang memang tidak menunjang belajar tidak usah kita berikan ketika anak-anak dalam suasana belajar. Yang tidak diperkenankan tentu seperti yang saya sampaikan tadi, tidak membawa benda-benda yang tidak ada hubungan dengan pelajaran atau mengotori atau merusak fasilitas sekolah. Itu Bapak Ibu, untuk keteguhan dan sanksi tidak menjadi poin penting, karena kalau kita sudah bisa melakukan apa yang sudah sampaikan di atas, itu tidak perlu sanksi dan segala macam, tidak perlu kita berikan. Nah, ini cukup penting. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah di dalam ataupun di luar sekolah.
Kalau Bapak Ibu perhatikan seragam putri kita ada logo, ada alamat sekolah, maka kita anak-anak juga diajak membawa diri mereka sebagai anggota keluarga juga anggota sekolah. Maka ketika di luar sekolah pun menjaga perkataan, menjaga tingkah laku. Lalu tamu yang bertemu dengan siapa, dengan pihak sekolah, harap lapor kepada satpam sekolah. Lalu uang sekolah dibayar mulai tanggal 10 setiap bulannya. Dan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pelajaran. Nanti ada jam sendiri. Apabila ada hal yang dirasa kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi pihak sekolah supaya mendapat informasi yang jelas. Itu untuk tata tertib apabila proses belajar anak-anak putra kita ada di sekolah. Berikutnya juga akan saya sampaikan ke peraturan apabila putra-putri kita dalam situasi COVID seperti ini. Ada beberapa hal yang cukup penting Bapak Ibu. Mungkin tidak banyak seperti yang kalau kita berjumpa dengan anak-anak di sekolah, tapi yang paling penting bicara mengenai protokol kesehatan Bapak Ibu. Jadi bagi yang tidak berkepentingan untuk ke sekolah, memang tidak diperkenankan untuk ke sekolah. Ya, putra-putri kita lebih baik tinggal di rumah saja. Memang pemerintah memang memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin luring atau artinya tidak daring pembelajarannya boleh ke sekolah, tapi diharapkan adalah Bapak Ibu saja yang ke sekolah, ya, mengenakan masker, lalu lagi Bapak Ibu ya, mencuci tangan yang sudah sekolah siapkan, lalu menggunakan kalau punya penutup wajah, face shield boleh dipakai, lalu juga kalau bisa sebelumnya sudah kontak dengan Bapak Ibu wali kelasnya supaya dipersiapkan kira-kira apa yang akan diberikan kepada putra putri Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kiranya untuk peraturan yang lain tidak akan bisa saya sampaikan dengan jelas sekarang ini, tapi yang paling penting dalam masa COVID-19 seperti ini, itu yang paling penting. Jadi kita harus menjaga bersama kesehatan kita masing-masing. Dan juga untuk putra-putri di rumah, Bapak Ibu, kami pesan dari sekolah juga wajib untuk menjaga kesehatan putra-putrinya supaya mereka juga dalam keadaan sehat. Kiranya Bapak Ibu demikian saja penjelasan saya dari pihak kesiswaan mengenai tata tertib dalam keadaan yang umum dan tata tertib di masa COVID. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat. Selamat pagi Bapak Ibu peserta didik SD Sudarso. Salam sehat. Kami berharap Bapak Ibu dan bersama keluarga dalam keadaan sehat di tengah pandemi yang sangat memprihatinkan ini. Bapak Ibu, kami masih mengajar secara virtual. Jadi pertemuan kita yang biasanya bertemu tatap muka bersama Bapak Ibu terpaksa kami lakukan secara virtual juga. Tapi semoga semuanya ini dapat menjadi panduan atau acuan bagi Bapak Ibu untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk Bapak Ibu ketahui. Ya, diantaranya yang pertama adalah kalender kelas. Kalender kelas ini dari kalender Yayasan Sari Suci dan kemudian kami jadikan kalender sekolah lalu kalender kelas. Nah, kalender kelas ini berfungsi untuk kegiatan yang ada di kelas 6 khususnya. Ya. Nah, untuk Agustus itu ada dari Juli akhir sampai Agustus itu kita akan melaksanakan KBM, ya. Kemudian tanggal 10 sampai 14 itu rencana pekan ulangan tema 1. Ya. Ini kemudian September itu kita juga masih tetap melakukan KBM seperti biasa.
secara virtual tentunya, dan kemudian di tanggal 7 sampai 11 itu rencana untuk pekan ulangan tema yang kedua. Nah, kemudian di tanggal 17 sampai 24 itu dari yayasan kita ada jadwal itu PTS yang pertama. PTS yang pertama ini kita ambil tema yang pertama dan tema yang kedua. Kemudian dilanjutkan di Oktober. Oktober pun sama, kita akan melakukan KBM secara virtual, dan di tanggal 3 ini adalah pembagian raport PTS yang pertama seperti tahun kemarin ya, atau saat anak-anak kita kelas 5 itu ada diberikan secara virtual juga ya, dalam bentuk WA. Nah, kemudian tanggal 12 sampai 16 ini sebelumnya itu ada pembelajaran tema 3. Nah, di tanggal 12 sampai 16 ini rencana pekan ulangan tema yang ketiga. Kemudian di November lanjut seperti biasa KBM, tanggal 9 sampai 12 itu rencana pekan ulangan tema yang keempat. Ya. Kemudian di Desember itu ada 30 November sampai 4 Desember itu rencana kami adalah pekan ulangan untuk tema yang kelima. Dilanjutkan dengan PAS tanggal 7 sampai 15 itu PAS. Kemudian raport akan dibagikan kembali secara online itu di tanggal 19. Kemudian anak memasuki liburan itu tanggal 21 Desember sampai tanggal 5 Januari 2021. Gitu. Ya, next Ibu. Selanjutnya untuk di semester kedua itu ada, ya mudah-mudahan kita berharap pandemi sudah berlalu, kita bisa tatap muka. Itu hari pertama masuk tanggal 6. Kemudian untuk anak-anak akan ada novena selama 9 kali ya. Kemudian Februari itu masih ada novena. Kemudian rencana ada outing ke Cirende. Dilanjutkan Maret pembelajaran, terus ada novena dan pra 1 ini yang lain mungkin PTS. Yang kedua itu untuk kelas 6 itu pra 1 dari yayasan. Ya, kemudian tanggal 31 berbarengan dengan adik-adiknya pembagian hasil pra 1 dan yang lain itu PTS yang kedua. Ya, next. Kemudian dilanjutkan bulan April itu ada libur Paskah, kemudian 12 libur awal puasa, dan kemungkinan ada ujian praktek. Ya, rencana ujian praktek. Kemudian ada pra 2 dari yayasan, kami belum bisa memastikan tanggalnya. Nanti akan ada informasi selanjutnya. Kemudian di bulan Mei itu ada AKM, ini pengganti dari USBN. Ya, Assessment Kompetensi Minimum. Kemudian ujian sekolah. Ya, ada ujian sekolah. Lalu Idul Fitri, dan terakhir adalah pengumuman kelulusan. Ini kami belum bisa menyampaikan tanggal berapa pastinya karena itu dari dinas. Next. Nah, untuk KKM sama dengan tahun kemarin semuanya 75. Jadi kami sangat berharap pendampingan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, untuk belajar anak kami yakin dengan pendampingan akan lebih bagus hasilnya. Next. Nah, tata tertib selama PDR. Kalau dulu kita kenal dengan PJJ.
pembelajaran jarak jauh, sekarang BDR, belajar dari rumah. Yang pertama, kegiatan BDR akan dilaksanakan selama 5 hari dalam seminggu, yaitu pada hari Senin sampai Jumat dimulai pukul 7.15 sampai pukul 11. Yang kedua, sebelum melaksanakan BDR, setiap siswa wajib mandi terlebih dahulu. Kemudian sarapan secukupnya, mengenakan seragam sesuai jadwal, duduk di tempat yang nyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Pilih tempat yang nyaman. Lalu menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran sesuai dengan jadwal. Kami minta tolong disiapkan 3 buku. 3 buku itu nanti jadi 1 minggu pakai buku itu saja. Gitu. Kemudian buku berikutnya ya. Kemudian wajib untuk melaksanakan doa sebelum pembelajaran. Next. 3. Kegiatan BDR akan dilakukan secara daring dalam jaringan dan luring jika ini sangat diperlukan. Yang keempat, selama pelaksanaan BDR, setiap hari siswa wajib absen pagi melalui respon di Google Classroom dengan cara menuliskan nama masing-masing atau melalui media yang nanti akan disampaikan oleh kami para wali kelas. Yang kelima, siswa wajib melaksanakan kegiatan BDR dengan penuh kesungguhan dan kedisiplinan. Itu sangat penting. Ya, kemudian yang keenam, siswa wajib menyelesaikan setiap tugas BDR sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mohon untuk tidak sampai malam. Kita membatasi sampai sekitar pukul 12. Kemudian yang ke-7, siswa wajib menyerahkan bukti fisik kegiatan BDR yang telah dilakukan selama 2 minggu. Bukti fisik kegiatan BDR diserahkan kepada wali kelas oleh orang tua setiap Sabtu ke-1 dan ke-3 dalam setiap bulannya. Nah, ini akan diinformasikan waktunya oleh wali kelas nanti ya. Kemudian yang ke-8, selama kegiatan BDR, mohon untuk selalu ada pendampingan dari orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Kemudian yang ke-9, bila ada kesulitan selama kegiatan BDR, siswa maupun orang tua dapat menghubungi wali kelas secara pribadi, baik itu di WhatsApp grup ataupun kalau memang sangat terpaksa boleh bertemu dengan kami dengan membuat janjian lebih dahulu. Ya, untuk yang terakhir, nah kami sampaikan jadwal pelajaran. Di hari Senin itu ada Mandarin, kemudian ada tematik. Di Selasa hanya tematik semua, kemudian Rabu itu ada agama, tematik dan PJOK. PJOK hanya 1 jam. Kemudian bahasa Inggris dan tematik ada di hari Kamis, dan terakhir itu ada bahasa Sunda, kemudian TIK dan tematik. Tematik ini ada 5 mata pelajaran, yaitu ada PPKN, ada bahasa Indonesia, matematika, IPA dan IPS yang dipegang oleh wali kelas masing-masing. Ya, sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami sangat berharap kerjasama antara Bapak Ibu dengan kami agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ya, sekian dan terima kasih.